dengan baik. Sehingga sampai tahapan data analisis, kemudian research writing, itu bisa tergambarkan dengan baik. Nah, kembali ke sini, kita akan masuk ke tahapan yang berikutnya. Setelah kita menentukan nih masalah penelitiannya gitu ya, kita udah tahu judulnya, kita udah tahu konsepnya, kita sudah tahu desainnya, kita sudah tahu samplingnya. Kita harus melakukan pengecekan kembali. Nah, kita lihat nih, penting nggak sih masalah yang mau kita teliti? Jangan sampai ternyata setelah menyusun sampai bawah, ternyata kita lihat, oh ini masalahnya terlalu umum ya, dan udah banyak orang yang melakukan penelitian ini. Terus buat apa kita teliti? Jadi saat kita melakukan penelitian, kita harus melakukan sesuatu yang baru. Kita harus melihat keterbaharuannya. Nah, tahapannya ketika kita melihat yang namanya keterbaharuan, kita harus lihat nih, studi kita original atau tidak, ya, atau kita hanya melakukan plagiarisme. Ya udah kita contoh aja skripsi kakak tingkat, kita lihat aja skripsi-skripsi yang ada, kemudian kita plagiat. Nah, kita harus menelaah kembali apakah skripsi kita ini atau penelitian kita ini hanya ingin menjadi seonggok buku yang dipajang di perpustakaan, atau kita ingin melakukan penelitian yang memang komprehensif, yang juga punya nilai kebermanfaatan untuk masyarakat. Nah, di sini kita bicara tahapan-tahapannya. Tadi saya sudah ceritakan nih, tahapannya kurang lebih seperti ini. Tapi kita coba lebih detail lagi supaya kita semua bisa lebih paham ya. Nah, tahapan pertama yaitu ini, mengembangkan kerangka konsep. Namanya kita membuat penelitian, kita harus tahu konsep yang jelas. Sama kayak kita jualan atau mau bisnis, kita harus punya konsep yang jelas. Seperti apa konsepnya? Nah, kemudian desainnya juga harus jelas, harus matang. Ya, kemudian kita bicara juga bagaimana prediksi keberhasilan studinya. Jangan sampai kita udah penelitian capek-capek, terus habis kayak gitu hasilnya ya nggak ada hubungannya atau nggak ada manfaatnya. Jadi buat apa capek-capek kita melakukan skripsi. Nah, memilih judul dan penulisan tujuan penelitian juga menjadi satu hal yang penting. Contoh, misalkan kita mau lihat karena sekarang lagi COVID gitu ya, kita mau melihat tentang bagaimana kinerja perawat dengan tingkat pendidikan perawat. Nah, apakah dua penelitian ini cukup? Apakah hanya kinerja perawat itu hanya dipengaruhi oleh pendidikan saja? Tentu jawabannya tidak gitu ya. Kita nggak bisa melihat kinerja dari tingkat pendidikan perawat aja. Tapi kinerja perawat, orang kerja itu bukan hanya berdasarkan dari latar belakang pendidikan. Ada yang pendidikannya rendah, tapi dia rajin kerjanya. Untuk itu kita harus lihat faktor apa saja sih yang mempengaruhi kinerja perawat. Contoh, misalkan motivasinya. Mungkin memang dia punya passion dalam bidang perawatan, sehingga dia kinerjanya sangat baik dibandingkan dengan orang lain. Kemudian persepsi dan perannya. Nah, saat dia tahu bahwa oh perannya saya sebagai perawat itu memberikan pelayanan yang terbaik, melayani pasien, sehingga ketika dia benar-benar paham, dia benar-benar melayani dengan hati. Kemudian kompetensinya, kompeten nggak? Masa kerjanya. Nah, ini masa kerja itu bervariasi. Ada yang bilang bahwa makin lama kerja gitu ya, kinerjanya makin bagus karena orang sering sebut dengan istilahnya jam terbang. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau udah semakin lama kerja di situ, kerja di tempat yang sama dan bidang yang sama, akhirnya orang cenderung bosen, akhirnya menjadi pemalas karena kerjanya gitu-gitu aja. Nah, jadi konsep inilah yang kita harus tahu. Atau ada yang juga bilang bahwa orang-orang yang fresh graduate gitu atau baru lulus kerja itu kinerjanya bagus. Nah, kita dapat teori-teori itu dari mana? Baca, cari reference jurnal-jurnal penelitian dan juga teori-teori lainnya. Nah, selain ini ada apa lagi sih? Misalkan, oh saya baca referensi yang lain, katanya sarana-prasarana mempengaruhi kinerja. Misalkan, ya fasilitasnya APD juga nggak ada, cuma dikit gitu ya. Akhirnya mau ketemu pasien COVID, jadi takut-takut, akhirnya kinerjanya nggak bagus. Kemudian supervisornya galak atau pembimbingnya galak, kemudian beban kerjanya tinggi, sehingga capek gitu ya. Kemudian lingkungan kerjanya mungkin teman-teman kantornya banyak yang suka gosip, akhirnya membuat situasi kerja menjadi tidak nyaman. Itu bisa juga terjadi. Kemudian faktor yang berikutnya adalah faktor kepemimpinan.
Ketika punya pimpinan yang baik, dia akan memiliki kinerja yang baik. Kita dapat informasi itu dari mana? Bukan kita nyari ilmu sendiri, bukan kita nebak-nebak sendiri, tapi semua itu harus berdasarkan reference jurnal yang baik. Nah, apakah penelitian ini saling berkaitan satu sama lain? Nah, itu yang kita harus lihat juga. Nah, kita harus lihat masalah penelitian itu melihat dari tadi, masalah ya, atau gap, kesenjangan antara realita dengan realita atau kenyataan gitu ya, dengan yang seharusnya terjadi. Tadi saya sudah kasih contoh ya. Nah, kesenjangan hasil studi terdahulu, misalkan ada, mungkin kita boleh misalkan ngambil penelitian yang judulnya agak-agak mirip gitu ya, tapi ternyata penelitian itu kurang lengkap sehingga mau kita lengkapi. Nah, itu kita bisa bilang penelitian kita punya keterbaharuan karena penelitian-penelitian yang ada belum selengkap itu gitu ya. Kemudian kita melihat juga nih, mungkin banyak teori-teori yang berbeda sehingga kita melihat kesenjangan yang ada. Nah, ini saya lewat contohnya. Oke, saat kita bicara etik, kita bicara kasus respon buruk. Misalkan kita memberikan obat-obatan gitu ya, kayak sekarang pasien COVID divaksin, yang sempat ada kontroversi kan, yang COVID, yang sudah pernah kena COVID itu boleh divaksin, ada yang bilang juga nggak boleh divaksin gitu ya. Nah, boleh divaksinnya kapan atau nggak bolehnya kapan begitu, itu harus ada research etik. Artinya mereka sudah melakukan penelitian sebelumnya dan sudah tahu efek samping dari memberikan vaksin. Nah, kemudian kita harus tahu apa yang harus dilakukan kalau tiba-tiba ada efek samping misalkan. Ada berita terkait dengan vaksinasi jenis AstraZeneca yang katanya itu bisa memberikan efek buruk kepada individunya. Salah satu dampaknya yang muncul terjadi adalah terjadi penggumpalan darah. Nah, penggumpalan darah ini bisa berbahaya buat individu yang divaksin. Tapi ternyata kasusnya hanya kecil, kurang dari 1%. Nah, kalau itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Siapa yang menanggung biayanya? Siapa yang bertanggung jawab? Nah, itu masuk dalam bagian dari research ethics. Nah, ini terkait dengan pertanyaannya. Misalkan ini, apakah vaskularisasi pembuluh darah pada kanker serviks memiliki sensitivitas dan spesifisitas tinggi untuk memprediksi keberhasilan terapi radiasi kanker serviks stadium 2B ke atas? Ini contoh ya. Nah, misalkan ada masalah terkait dengan pembuluh darah pada pasien kanker serviks. Nah, ini pertanyaan penelitian nih, apakah vaskularisasi ini berhubungan dengan respon radiasinya? Nah, ini bagian dari pertanyaan penelitian. Nah, saat kita merumuskan masalah, kita harus lihat, tadi saya sudah bahas berkali-kali. Misalkan kita bicara kontribusi dan originalitas, pengembangan teori baru, perbaikan metode, manfaat, dan implikasi aplikatif. Kemudian kita bicara originalitas, apakah ada keterbaharuan atau tidak. Kalau kita melakukan penelitian yang sama-sama aja, buat apa? Nah, kemudian ciri perumusan masalah yang baik nih. Nah, kita harus punya pertanyaan penelitian, kenapa sih kita mau melakukan penelitian ini? Nah, kemudian setelah kita melihat pertanyaannya, kemudian apakah kita mau melihat hubungannya sampai sejauh mana? Seperti yang tadi disampaikan di sini. Apakah ada hubungan antara A dengan B, begitu ya? Nah, kemudian aspek kelayakan nih, bisa dijawab nggak? Bisa dipertimbangkan dengan waktu dan biaya nggak? Kemudian tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Apakah kita mampu melakukan penelitian itu? Jadi kadang-kadang ada beberapa mahasiswa yang tipe-tipe mahasiswa tuh unik-unik. Ada yang pengen yang gampang-gampang aja sehingga judul penelitiannya ya udah cari aja yang mirip-mirip, yang dia suka, kemudian copy paste konsepnya, idenya, bahkan ya cuma beda tempat penelitiannya aja, yang lainnya sama, gitu ya. Tapi ada juga mahasiswa yang rajin banget. Nah, kemudian pengen judulnya yang keren-keren gitu, cari judul yang aneh-aneh, yang susah-susah. Tapi ketika melakukan penelitian, bingung sendiri, gara-gara judul penelitiannya terlalu susah. Akhirnya ngalamin kesulitan sendiri, dan akhirnya penelitiannya nggak selesai. Nah, itu juga bisa terjadi tuh. Atau ada tipe mahasiswa yang galau. Aduh, pengen penelitian ini nih. Pengen ini juga. Pengen ini juga. Kayaknya ini bagus deh. Nah, kita harus lihat dulu yang kita sebut dengan feasibility. Apakah
judul penelitian kita, punya pertanyaan penelitian. Lalu, apakah pertanyaan penelitian kita bisa dijawab atau tidak? Nah, kemudian kita juga harus mempertimbangkan waktu dan biaya. Banyak penelitian-penelitian yang bagus, tapi kalian kan ingat, kalian kalau mau penelitian yang sekarang, kalian akan pakai untuk skripsi nanti. Sehingga kita harus mempertimbangkan, kalau penelitian yang butuh waktu lama, misalkan butuh waktu minimal 6 bulan. Sedangkan kalian 6 bulan itu sudah sidang proposal, sudah harus sidang skripsi. Artinya kalau penelitiannya baru selesai dalam waktu 6 bulan, kalian nggak bisa dong lulus skripsi dalam waktu cepat. Untuk itu kita harus pertimbangkan juga waktunya. Nah, yang tidak kalah penting adalah biayanya nih. Karena yang namanya penelitian itu nggak lepas dari biaya. Nah, salah satu biaya yang perlu kita keluarkan adalah biaya memberikan souvenir atau reward kepada orang-orang yang sudah kita lakukan wawancara penelitian. Nah, itu menjadi sangat penting. Misalkan, kalau penelitiannya ketika tidak COVID gitu ya, masih gampang. Misalkan, kalian bagi-bagi kuesioner, kemudian kalian berikan hadiah. Entah hadiahnya pulpen, mungkin gunting kuku yang murah, atau mungkin kalian mau berikan hadiah apapun gitu ya, dompet, dan lain sebagainya, itu suka-suka kalian, tergantung biaya yang kalian punya. Nah, ketika sekarang lagi masa pandemi, kemudian kalian ingin melakukan wawancara dan melakukan pengambilan data kepada banyak pihak secara online gitu ya. Nah, kalian harus bisa memberikan reward. Reward ini dalam bentuk apa misalkan? Rewardnya adalah pembagian pulsa. Pembagian pulsa kepada sekian orang gitu ya. Nah, pulsanya berapa misalkan? Kalau kita nggak mampu memberikan pulsa yang banyak, ya kita bisa berikan pulsa aja sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan, oh kita mampunya 10.000 nih. Yang penting kan kita memberikan reward misalkan. Kalau online kan bisa sampai ribuan ya yang ngirim dan yang ngisi, sehingga kalian misalkan hanya berikan 100 orang pertama akan mendapatkan reward pulsa sebesar Rp10.000. Nah, itu bagian dari kelayakan atau visibility-nya. Kemudian tingkat pengetahuan kita. Bu, saya kan nggak ngerti, ya udahlah saya nggak usah penelitian, nggak gitu juga. Jadi yang namanya pengetahuan itu ketika kita tertarik dengan sesuatu hal, kita harus mendalami dan belajar tentang itu. Sehingga harus banyak baca-baca dan cari referensi yang baik, kira-kira penelitian apa ya yang enak untuk kita kerjakan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan yang dimiliki. Nah, kita punya keterampilan seperti apa? Kemudian daya dukung dan fasilitas serta sumber daya yang kita miliki seperti apa? Misalkan, cari referensinya susah Bu, nggak ada bukunya, kan nggak harus buku. Kita bisa cari jurnal penelitian. Bu, penelitiannya nggak ada jurnalnya, kayaknya nggak ada deh yang meneliti tentang ini. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah mencari dengan baik atau belum? Nah, untuk itu kita harus mencari referensi yang terbaik supaya kita bisa dapat nih penelitian yang memang sesuai dengan topik kita, kemudian kita bisa dapat banyak sumber referensi yang baik, dan kita bisa banyak paham. Nah, gimana kalau punya keterbatasan dalam bahasa Inggris? Nah, nggak jadi masalah. Sekarang kan ada Google Translate. Jadi kalian bisa otomatis melakukan translate untuk beberapa dokumen sekaligus. Nah, ini contoh penelitian yang tadi. Lalu kalau dari penelitian yang ini, bagaimana pertanyaan penelitiannya? Ini contoh nanti yang harus kalian buat ya. Nah, misalkan, bagaimana hubungan antara pendidikan dengan kinerja perawat? Kemudian, adakah hubungan antara tingkat motivasi dengan kinerja perawat? Kemudian, ada apa lagi nih? Bisa diterusin. Ya, contoh misalkan, tadi kan baru pendidikan, kemudian motivasi. Kalau kita lihat lagi, kita bisa lihat apakah ada hubungan antara persepsi, peran dengan kinerja perawat, apakah ada hubungan kompetensi dengan kinerja perawat. Kemudian apakah ada hubungan antara masa kerja dengan kinerja perawat. Nah, kemudian kita juga bisa menanyakan variabel apa sih yang paling mempengaruhi kinerja perawat. Jadi, yang namanya pertanyaan penelitian ini bukan hanya satu, tapi bisa banyak. Gitu ya. Nah, ini bisa diawali dengan kata-kata bagaimana, atau kita bisa mulai dengan kata-kata adakah hubungan. Ini bisa sangat menyesuaikan sekali. Dan selanjutnya. Nah, syarat utama nih ketika kita ingin melakukan penelitian. Yang pertama, kita harus bersifat independen. Kita tidak dipengaruhi oleh siapapun sehingga hasilnya kita benar-benar objektif. Kemudian kita harus percaya diri.
Tentunya juga harus sensitif terhadap isu-isu yang memang lagi kita teliti nih. Kemudian siaga. Siaga gimana? Penelitian ini bisa berkembang, apalagi untuk isu-isu yang sifatnya terbaru kayak sekarang. Vaksinasi COVID itu kita sering sebut dengan isu-isu terbaru. Kenapa? Orang-orang yang sudah divaksin kita harus lihat seberapa jauh efek samping yang dihadapi oleh setiap orang. Kategorinya seperti apa, karakternya seperti apa. Artinya kita akan melakukan penelitian secara longitudinal. Longitudinal itu berkelanjutan ya, terus-menerus untuk tahu bagaimana dampak dari pemberian vaksinasi COVID-19. Nah, kemudian yang nggak kalah penting adalah disiplin. Disiplin ini menjadi suatu hal yang penting untuk memperbaharui diri. Banyak mahasiswa yang suka kebingungan nih. Bu, saya susah Bu skripsinya. Kemudian Bu, saya nggak ketemu referensinya. Bu, saya ngalamin masalah ini itu dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang yang terjadi sebenarnya masalahnya cuma dengan diri kita sendiri. Sebenarnya skripsi itu bisa dikerjakan dalam waktu cepat kok. Bikin proposal itu 1-2 minggu bisa selesai cepat. Kalau kita disiplin dan mau fokus untuk memilih judul-judul penelitian yang sesuai, serta pinter nyari referensinya. Nah, kemudian sumber-sumbernya. Nah, kita harus tahu nih yang namanya sumber-sumber perumusan masalah atau sumber-sumber data penelitian. Nah, untuk mendapatkan sumber-sumber itu kita harus tahu beberapa referensinya. Yang pertama yang harus kita bisa cari textbook atau buku-buku gitu ya. Yang kedua kita bisa cari juga jurnal-jurnal penelitian. Selanjutnya yaitu terkait dengan pertemuan ilmiah. Kita bisa cari data-data penelitian dari conference. Kita sering sebut istilahnya proceeding gitu ya. Proceeding itu adalah kumpulan hasil penelitian-penelitian yang dilakukan dalam sebuah konferensi. Kemudian pengamatan lapangan dan juga rekomendasi para pakar. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita merumuskan sebuah masalah. Nah, kemudian langkah-langkahnya. Nah, ini yang saya ingin kalian lakukan pada hari ini, ya, nanti sampai dengan jam 12 nanti. Jadi saya harap setelah nanti penyampaian materi, kalian bisa praktek juga. Kalau di kelas kan bisa praktek langsung, kalau di rumah saya nggak bisa merhatiin, tapi kalian saya harap bisa praktek langsung, kemudian nanti bisa kerjakan ini. Nah, langkah-langkahnya ngapain? Kita lakukan yang namanya pernyataan analisis situasi. Kemudian kita identifikasi kesenjangan atau masalahnya apa. Kemudian kita tinjau pustakanya, kita cari referensinya, kita cari jurnal-jurnalnya, kita cari buku-bukunya. Kemudian kita ramu masalahnya. Nah, ini yang kita sebut dengan tahapan persiapan atau sebenarnya kita sering sebut dengan latar belakang penelitian. Nah, kemudian kita review rumusan masalahnya. Apakah rumusan masalah ini sudah adekuat? Apakah rumusan masalah ini gampang dijawab banget atau sulit untuk dijawab? Nah, apakah pertanyaan penelitian sudah baik? Dan apakah pertanyaan penelitian ini bisa dilaksanakan dengan baik? Kemudian, ini penting untuk direview oleh pakar dan juga akhirnya ada revisi akhir terkait dengan rumusan masalah. Nah, makanya ada yang namanya bimbingan oleh pembimbing skripsi supaya penelitian kalian bisa dibantu direview oleh para pakar. Oke. Kita rehat dulu sejenak dengan teori. Sekarang saya mau masuk dulu ke bagaimana menyusun sebuah tulisan karya tulis ilmiah yang baik. Nah, sekarang saya tanya dulu ya. Nah, ini yang pertama. Kalian sudah pernah belum melakukan pembuatan daftar isi otomatis? Pernah, Bu. Oke, sudah bisa. Putri, ada lagi? Yang lain sudah pernah? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Sudah bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, kemudian ketika kalian membuat daftar isi otomatis, daftar tabel otomatis juga otomatis bisa dong? Oke, tadi beberapa, saya nggak tahu nih, nggak ada yang jawab ya. Sekarang saya mau tanya dulu, untuk buat daftar isi otomatis, gimana cara kalian buatnya? Pilih reference,
terus habis itu table of content. Oke, betul. Pilih reference, lalu pilih table of content ya. Ini satu kelas sudah bisa semua atau perlu saya ajarkan ulang? Sudah bisa, Bu. Oke, sudah bisa semua ya. Oke, kalau memang sudah bisa semua, rehatnya tadi saya mau ngajarin itu. Takutnya kalian ada beberapa yang masih belum bisa membuat daftar isi otomatis. Nah, karena memang sudah bisa, saya skip itu. Nah, yang kedua pertanyaan saya sebelum saya lanjut ke materi, sudah bisakah bikin daftar pustaka otomatis? Belum, Bu, belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu, kalau daftar pustaka Oke. belum. Nah, sekarang kalau kalian belum bisa buat daftar pustaka otomatis, saya ingin kasih lihat dulu prakteknya nanti setelah saya kasih lihat ya. Nah, sekarang saya pengen kalian sama-sama buka nih browsernya. Nah, kalian bisa masuk ke google.com. Nah, kemudian kalian bisa ketik nih di sini Mendeley. Ini ya, Mendeley. Nah, kita bisa klik Mendeley download. Nah, kemudian kalian klik Mendeley-nya. Nah, di sini ada di sini ada download Mendeley Desktop for Windows. Kalau pakainya Mac OS, bisa pilih yang di bawah ya, ini beda lagi. Nah, basically sama aja. Nah, sekarang saya ingin kalian download. Nah, ini cara downloadnya cuma simple seperti ini. Nah, nanti dia akan selesai di sini. Kemudian saya ingin kalian install. Nanti di rumah kalian bisa lakukan instalasi sendiri ya. Nah, sekarang saya kasih lihat dulu apa gunanya Mendeley sih. Saya kasih lihat dulu. Oke, saya stop sharing dulu sebentar. Nah, jadi kalau kalian sudah bisa buat daftar isi otomatis, sekarang kalian bisa belajar nih buat daftar pustaka otomatis. Nah, oke. Nah, kalian bisa buka nih, di sini ada Mendeley Desktop kalau sudah diinstal. Ketika kalian double klik, kalian akan muncul nih Mendeley sistemnya. Ini sangat bagus banget buat kalian kalau kalian benar-benar mau belajar tentang membuat reference. Muncul nggak tampilan aplikasi desktop Mendeley-nya? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Muncul, Bu. Muncul, Bu. Mendeley ini akan selalu mengirimkan update terbaru terkait dengan aplikasi yang kalian buat atau tentang aplikasi ini gitu ya. Nah, jadi update-nya kalau belum pengen update di close aja dulu. Nah, kemudian di sini ada pilihan yang namanya tools. Nah, di sini kalian ini kan uninstall karena saya sudah diinstal ya. Nah, kalau kalian belum, ketika kalian selesai install Mendeley, kalian masuk ke desktopnya, kalian klik install MS Word plugin. Nah, setelah kalian install, nanti di yang namanya di Mendeley Microsoft Word kalian akan muncul di sini reference. Nah, di sini ada gambarnya Mendeley. Ya, ada insert citation, ada open Mendeley. Artinya kalau sudah diinstal, kemudian kalian udah masuk di sini ada pilihan Mendeley. Nah, misalkan kalian cari reference journal. Saya ajak kalian cari reference ya. Kemudian misalkan judulnya penelitian tentang smart atau misalkan vaksin for misalkan impact of vaksin COVID for effect of COVID on elderly. Misalkan saya masukkan PDF ya, cari yang PDF. Ini gampangnya aja. Nah, kemudian kita dapat reference begini. Gitu ya. Nah, terus kalian tertarik nih dengan judul penelitian ini. Misalkan kalian dapat ini. Nggak boleh copy paste begini ya, ini contoh aja. Kalian copy paste. Kemudian kalian download. Biasakan tulis judulnya ya. Focusing COVID-19 Vaccination
on elderly and high risk people. Ini sebenarnya cuma sebuah cara supaya kalian belajar memanage reference kalian dengan baik. Search-nya nggak harus pakai bahasa Inggris, ada yang nanya harus pakai bahasa Inggris ya Bu? Enggak, tapi saya lebih senang nyari reference itu, kalau nyari reference bahasa Indonesia tuh banyak, tapi penelitiannya seringnya itu-itu aja, sehingga saya pengen kalian belajar nyari jurnal itu bahasa Inggris dan referensinya jauh lebih banyak dan lebih kaya. Bahasa Indonesia boleh, misalkan kalian cari penelitian yang lain ya, dampak vaksin pada lansia PDF gitu, atau nih kita bisa masuk ke Google Scholar. Nah, Google Scholar ini referensi yang lebih bagus gitu ya. Nah, ini misalnya kita dapat penelitian ini, jurnal penyakit dalam di tahun 2012. Ini 2017, ini 2014. Lihat yang terkait dengan COVID nggak ada kan? Lihat. Kalau kita nyari, masih sedikit penelitian tentang COVID terkait dengan imunisasi. Nah, ini misalkan ada nih, imunisasi pada bayi dan anak pada masa pandemi. Nah, jadi kita download nih, misalkan ya, ini kan belum full text. Kita cari, oke, misalkan ini udah deh, anggap. Oh, ini udah full text, kita download. Nah, kemudian kita udah punya 2 judul ya. Nah, ini biar nggak pusing nih, kasih tab-tab begini. Maksudnya biar kalian tuh baca judul penelitian kalian yang kalian simpan apa. Nah, kalian udah punya 2 ya. Nah, setelah itu kalian bisa masuk lagi nih ke sini. Misalkan tadi kalian habis penelitian ini ya. Tadi kalian ngambil tulisan begini. Ini nggak boleh, ini saya kasih catatan ya, tidak boleh copy paste. Kalian harus buat lagi kata-katanya yang bagus, begitu. Kemudian kalian kutip gitu ya. Anggap ini kata-katanya sudah bagus. Yang ini ya, yang atas. Anggap kata-katanya udah bagus. Kalian pengen kutip dong, ini tulisannya siapa. Nah, sebelum itu kalian masuk ke Mendeley. Saya Oke, jadi ini saya folderin. Kalau kalian pengen folderin bisa di create folder. Jadi penelitiannya atau referensinya udah kalian masukin ke sini. Jadi kayak misalkan saya udah punya data-data tuh banyak banget, gitu ya. Nah, tapi kalau kalian belum punya, itu kalian bisa. Ini pasti kosong nih, semuanya ini pasti kosong. Nah, misalkan kalian mau create baru deh, ya ini kosong kan, latihan. Ini kalian kasih nama sesuai dengan judul penelitian kalian. Nah, kemudian kalian bisa lakukan dengan cara begini. Nah, ini tadi kan ini ya judul penelitiannya. Kalian tinggal masuk di drag, kemudian dimasukin. Nah, dia akan pindah begini. Atau kalian file, kemudian add file. Ini ada 2 cara jadinya ya. Nah, ini cara yang kedua. Kita lihat download. Apa tadi yang kedua? Ini imunisasi bayi ya. Nah, udah. Jadi kalian udah punya 2 reference nih. Nah, kemudian kalian lihat secara detail di sini judulnya udah sama belum? Kalian bisa double klik di sini. Nah, judulnya udah sama apa belum? Oke, high risk people udah sama ya, The Lancet. Kemudian tahun 2021 volume 2. Di sini kalau ada isunya kalian tambahin, kalau nggak ada keterangannya nggak ada, udah nggak apa-apa. Page-nya kalau nggak ada keterangan page-nya, ini ada tulisannya 100, 444 kan nggak mungkin halaman sekian puluh ribu, dikosongin aja. Kemudian DOI-nya kalau dia jurnal itu dimasukin. DOI-nya sebenarnya udah otomatis sendiri sih. Sebenarnya ini udah masuk sendiri, otomatis kita nggak perlu ngedit. Kalau jurnal penelitiannya bagus. Nah, kalau dia jelek kayak gini, ini ada yang bagus, ada yang enggak. Yang punya Indonesia tuh kadang-kadang bagus, ada yang enggak. Nah, ini judulnya, imunisasi pada bayi dan anak pada masa pandemi COVID. Nah, ini kan masuk semua ya, kebaca semua ya. Padahal harusnya kan judulnya cuma sampai pandemi COVID. Jadi kalian bisa cut,
Ini tuh lihat. Kemudian autornya masa ilmu kedokteran bla bla bla, padahal autornya Keswari Aji Pratiawati. Jadi kalian bisa hapus, kemudian kalian ketik namanya. Begitu, kemudian kita lihat dia institution atau bukan. Kalau institution diklik, tapi kalau nama orang nggak, bukan institution, langsung aja enter. Jadi nanti dia kebalik kan, kalau nulis daftar pustaka itu kan nama belakang dulu baru nama depan kan. Jurnalnya jurnal apa? Ini jurnalnya, kalau tadi kalian nggak tahu, kalian balik lagi ke sini. Tadi jurnalnya jurnal apa ya? Di sini jurnal apa nih? Oke, ya misalkan kalian anggap ini jurnalnya Universitas apa tadi? Kristen Indonesia ya. Misalkan jurnal Universitas Kristen. Ini jelek ya kalau kalian pakai jurnal Indonesia, kadang-kadang tuh nggak lengkap informasinya. Ini tahun berapa? 2021 Maret. Berarti kalian masukin lagi year-nya 2021. Ini volume page-nya belum ada kan? Nah, kemudian URL-nya kalian bisa masukin link-nya. Gitu. Kemudian kalian pindahin ke sini. Nah, udah nih. Jadi ketika kalian udah lengkapin ini penting untuk kalian lengkapin karena nanti ketika bikin reference kalian bisa bagus gitu. Kemudian yang kedua, misalkan kalian ketik imunisasi pada bayi dan anak pada masa pandemi COVID-19 itu berbahaya. Misalkan kalian dapat reference itu. Ini kan dari reference yang pertama, yang ini yang kedua. Nah, caranya adalah insert citation, COVID. Tadi mana ya? Apa tadi judulnya? Kalian bisa cancel kalau kalian lupa. Kalian lihat aja. Ini focusing. Kalian ketik aja focusing. Berarti focusing. Nah ini. Kemudian ditunggu sebentar. Nah ini lambangnya 1 ya. Kemudian kita bisa lihat lagi. Kemudian diganti tadi imunisasi pada bayi kan. 2. Nah tergantung nanti kalian dapat tugasnya itu pakai referensinya apa. Ini kan metodenya Vancouver ya. Nih ini Vancouver. Jadi cara-cara menulis referensi penelitian itu beda-beda. Ini Vancouver, tapi biasanya kalau penelitian itu kalian bisa umumnya pakai apa? American Psychological Association 6th edition. Atau biasanya pakai Harvard. Nah, jadi kalian pakai yang mana? Nah, kalau di Universitas MH Tamrin biasanya pakai apa? Jadi bisa diganti. Nah, di sini muncul langsung Brander 1, Brander 2. Terus kalian bikin daftar isi. Daftar pustaka, sorry. Pustaka. Nah, kemudian ini kalian mau ngambil penelitian yang lain ya, misalkan. Kemudian kalian udah ngutip, kalian insert, misalkan COVID, cari aja. Gini. Nah, kemudian kalian cari lagi penelitiannya, penelitian apa gitu ya. Kemudian kalian kutip lagi kan, seputar COVID, misalkan ini. Nah, kemudian kalian ngetik lagi gitu ya, macam-macam. Terus kalian insert citation. Kemudian kalian pilih lagi sesuai dengan yang kalian cari ya referensinya ya. Dah, misalkan ada banyak nih, kalian udah kutip banyak banget. Kemudian kalian mau bikin daftar pustaka kan? Ya udah, klik aja. Selesai daftar pustaka kalian. Simpel kan? Nah, kemudian kalian tinggal rapihin. Ini kan jadi deh penelitiannya kalian, daftar pustaka kalian. Otomatis. Nah, terus misalkan kalian ada yang salah nih. Oh, ini referensinya bukan cuma 1 orang, tapi referensinya 2 orang gitu ya. Kita di sini tinggal klik tadi reference, kemudian di sini kita edit,
Ini edit citation, ternyata bukan UNICEF aja, tapi WHO juga melakukan penelitian yang sama, misalkan. Ini deh misalkan, tambah ini, terus tambah lagi WHO juga gitu ya. Ada 3 nih kutipannya. Nah, ini jadi nambah kutipannya, di bawahnya juga nambah. Gitu. Ini juga nambah tuh. Jadi nambah. Tadi kan cuma 5 ya. Ini sekarang nambah 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena yang tadi WHO sama, jadi dia dihitungnya 1. Gitu. Jadi udah otomatis. Kalau misalkan ada yang mau kalian hapus, ini nih nggak kepake nih referensinya. Oh, ini juga udah konsul, nggak dipakai. Ini juga nggak dipakai. Yang dipakai cuma 2. Gitu. Nanti dia akan daftar pustaka ini bisa kalian hapus. Wah, salah nih, biar nggak salah. Udah, insert aja lagi ulang. Dah, cuma 2. Sesimpel itu. Gimana? Kebayang nggak? Kebayang, Bu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Silakan. Gimana? Ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Nah, belum ada sepertinya Bu, masih mencerna dalam otak. Oke. Ya, nanti karena ini sudah di recording oleh Mbak Haki, nanti bisa di-share aja recordingnya sehingga nanti kalian bisa lihat lagi dan kalian bisa install yang namanya aplikasi Mendeley ini. Ini sangat membantu banget untuk kalian yang ngerjain skripsi, apalagi lagi stres, waktunya udah hektik, udah mepet banget, terus baru suruh nyusun daftar pustaka, itu tuh buang waktu banget. Jadi dengan kayak gini, kalian punya manajemen data yang sangat-sangat baik. Nih, kalau kalian punya ini, saya tuh punya penelitian banyak, misalkan di sini data-data penelitian ya, PDF-nya tuh kalian bisa simpen. Ini kan ada PDF-nya, ini PDF-nya ada. Nah, ini semuanya ada. Jadi penelitian-penelitiannya. Nah, Bu, kalau kita nggak punya referensinya gimana? Misalkan saya bacanya di buku. Kalau tadi kan ada referensinya ya, bacanya di buku. Lalu kita nggak ada bukunya, sama sekali nggak punya. Nggak ada PDF-nya sehingga nggak bisa dipindahin ke sini. Gimana caranya? Nah, misalkan nggak punya, ini kan kalau add tadi ya, add data. Nah, kalau kalian nggak punya, di sini kalian add entry manual. Jadi kalau kalian nggak punya, tapi nggak punya PDF-nya, nggak punya soft copy-nya, tapi punya hard copy-nya, kalian bisa tulis book. Nama bukunya apa? Misalkan bukunya metodologi penelitian. Misalkan penulisnya adalah Sukijo Noto Atmojo. Tahunnya tahun berapa? Misalkan tahun 2015 gitu ya. Halamannya ada 100 halaman contoh. Nah, yang lainnya kosongin aja. Di save gitu, karena dia sifatnya buku kan. Jadi ini tipenya juga diganti-ganti, disesuaikan ya. Nah, nanti ketika kalian mengetik, misalkan metodologi penelitian, misalkan gini, metodologi penelitian adalah bla 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 bla, kemudian desain studinya gimana dan analisisnya apa dan lain sebagainya. Kalian kan butuh reference kan? Referensinya adalah Noto Atmojo tadi. Noto Atmojo ini ya yang tadi kalian tulis, ini yang tadi latihannya 2015. Nah, langsung muncul di sini langsung Noto Atmojo S
tahun 2015, judulnya metodologi penelitian. Kalau ada tahunnya, ada lain sebagainya, Bu, kok nggak lengkap ya, Bu? Harusnya kan ada penerbitnya, ada lain sebagainya. Di sini tinggal dilengkapin kotanya, misalkan di mana, ya, gitu. Di sini edit, misalkan kotanya DKI Jakarta, misalkan editionnya edisi kelima, misalkan editornya siapa, penerbitnya misalkan Erlangga gitu. Kalau kalian edit di sini ya, nanti di sini akan ada, kan nggak ada nih di sini ya, kalian tinggal gini aja, hilangin lagi aja, kemudian insert biography. Nah, jadi kan ada tulisannya kan, 5 edition DKI Jakarta Erlangga. Gitu, jadi lebih lengkap lagi. Itu cara simpelnya, kalian ngelengkapin supaya Mendeley-nya rapi, bagus, punya referensi yang banyak, itu kaya banget referensinya. Ini kepake banget kalau kalian skripsi. Nah, jadi saya saranin kalian dari sekarang, itu latihan di tugas-tugas kuliah juga ngerjain pakai kayak gini, sehingga nanti skripsinya gampang. Ini saya materi-materi kayak tentang rokok, tentang case pro, tentang ini banyak banget. Jadi saya masukin gitu. Nah, ada juga yang dimasukin manual karena buku kan. Kalau yang ada PDF-nya ada, nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Termasuk undang-undang juga saya masukin, misalkan yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi kalian bisa cari, atau kalian bisa searching nih, literatur search. Kalau males nyari di Mendeley, nyari di Google, Mendeley juga bisa literatur search, misalkan COVID. Kalian search. Nah, banyak banget kan? Gitu. Jadi kalian bisa banyak cari, misalkan ini landscape. Nah, ini WHO, kemudian lain sebagainya. Kemudian kalian bisa lihat kayak gitu. Jadi bisa search juga. Jadi ini search literatur yang udah ada gitu ya. Nah, ini kan library-nya. Jadi kalian bisa lihat. Ini banyak banget manfaatnya kok. Ini kalau search literatur. Jadi kalau kalian lupa judulnya bisa langsung aja. Nah, ini misalkan yang udah ada. Misalkan kayak gini, ini yang udah ada. Gitu. Jadi enak banget untuk kita cari gitu, sehingga kita membantu, mudah lah untuk kita ngerjain penelitian kita. Begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau lain-lainnya, ini ada di fitur-fiturnya ini sih, sebenarnya ada banyak. Gitu. Itu sih kurang lebih terkait dengan Mendeley-nya. Kalian bisa juga filter berdasarkan penulis gitu ya, dan lain sebagainya sih sebenarnya. Masih banyak manfaatnya lagi sih dari Mendeley ini. Ini kalau kalian update Mendeley ini bisa searching literatur juga lebih banyak lagi. Begitu ya. Oke, itu sekian singkatnya terkait dengan Mendeley. Nah, saya berharap sekarang kalian bisa melakukan tahapan berikutnya. Kan sudah saya ajarkan nih bagaimana membuat daftar pustaka dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke materinya nih, prakteknya. Sebenarnya kan Medlit itu harus banyak penelitiannya. Nah, sekarang saya berharap kalian bisa membuat ini, pertama judul penelitian. Ya, judul penelitiannya apa? Silakan nanti diketik di sini. Kemudian setelah membuat judul penelitian, kalian masuk ke latar belakang. Kenapa sih kalian mau mengambil penelitian ini? Nah, latar belakang ini bukan, kenapa pengen ngambil penelitian ini? Dia pengen aja, Bu, bagus, nggak bisa. Nah, latar belakang ini harus berdasarkan dasar-dasar nih. Dasarnya apa? Dasarnya adalah data. Kita butuh data apa aja sih? Data yang pertama yang kita butuhkan adalah, sebelum ke data, ini harus mengerucut dari umum ke
khusus. Nah, jadi dari mungkin khusus itu kita sering sebut dengan piramida terbalik. Nah, jadi misalkan kita harus cari tahu dulu misalkan seputar COVID ya, misalkan judul penelitiannya adalah dampak vaksinasi COVID-19 pada lansia. Nah, misalkan latar belakangnya berarti kita harus tahu dulu nih kasus COVID-19 di dunia, kemudian kasus COVID-19 di Asia, misalkan, kemudian kita masuk ke kasus COVID-19 di Indonesia dan Indo menempati urutan keberapa di dunia. Kemudian misalkan karena kita berkaitan dengan lansia, kelompok rentan COVID-19 itu siapa saja. Nanti arahkan cerita ke lansia. Misalkan gini, kasus COVID-19 di dunia itu ada sekian. Kemudian di Asia itu ada sekian, dan Asia ini menempati urutan terbesar pertama dari seluruh benua yang ada, misalkan urutan tertinggi gitu ya, kasus tertinggi di dunia itu ada di wilayah Asia. Nah, di mana di Indonesia menempati urutan misalkan ke-1 kasus tertinggi di Asia dan dunia, misalkan seperti itu. Nah, itu kalian kaitin. Nah, kemudian kasus COVID-19 ini harus tangani dan membutuhkan penanganan yang cepat. Untuk itu, upaya pencegahan juga perlu dilakukan. Nah, namun kita harus melihat bahwa terdapat kelompok-kelompok yang rentan terkait dengan COVID-19. Siapa saja yang rentan terhadap COVID-19? Nah, kita jelasin nih, misalkan kelompok-kelompok lansia, kemudian kelompok yang memiliki faktor imunitas yang rendah atau autoimun, begitu ya. Kemudian kita jelaskan juga kelompok-kelompok yang memiliki comorbidity atau kelompok-kelompok rentan karena memiliki penyakit penyerta seperti misalkan diabetes, penyakit jantung, hipertensi, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu diperlukan upaya perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan ini. Salah satu kelompok rentan yang menjadi concern adalah lansia. Diketahui bahwa jumlah lansia di Indonesia sebanyak berapa, gitu ya. Kemudian kaitannya lansia, ini bisa disambungkan dulu antara lansia dan COVID dan juga vaksin. Nah, kemudian lansia di Indonesia tuh ada berapa sih? Ada berapa banyak? Nah, kemudian kenapa penting imunisasi pada lansia? Kemudian kalian cari juga jurnal-jurnal tentang dampak imunisasi vaksin terhadap lansia. Nah, barulah kalian ngambil kesimpulan. Makanya kalian tertarik mengambil penelitian ini. Gitu. Jadi latar belakang itu harus mengerucut dari yang umum ke yang khusus. Kalian bisa lihat di sini. Ini dunia dulu, Asia. Kemudian kalian fokus kaitannya dengan Indonesia. Kemudian secara bertahap ceritanya nggak langsung to the point gitu kan. Kelompok rentan siapa aja? Salah satunya adalah lansia. Habis itu kayak apa kaitannya antara lansia, COVID, dan vaksin asli. Kemudian emang lansia di Indonesia seberapa banyak sih? Kenapa penting sih imunisasi pada lansia? Kemudian kalian ceritakan juga bahwa lansia punya dampak. Untuk itu kalian mau ngambil penelitian tentang ini nih tadi. Mau ngambil penelitian ini apa? Misalkan tadi kaitannya dengan judul dampak imunisasi pada lansia gitu ya. Nih di sini dampak imunisasi pada lansia. Akhirnya kalian ngerasa penting untuk ngambil penelitian ini. Nah, baru kalian buat pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Ya. Nah, ini semuanya untuk yang latar belakang. Saya pengen kalian buat pakai Mendeley ya. Sehingga kalian dapat referensinya dengan baik. Jadi semuanya harus pakai Mendeley, sumber-sumbernya ambil pakai Mendeley. Kemudian pertanyaan penelitiannya apa nih?
Ya, misalkan bagaimana apa dampak vaksinasi pada lansia. Yang kedua, misalkan seberapa besar risiko tertular COVID-19 setelah diimunisasi pada lansia. Kemudian yang ketiga itu misalkan kalian lihat lagi ini tadi dampak atau efek samping ya, misalkan dampak atau efek. Nah, kemudian kalian lihat apa lagi nih, seberapa besar resikonya, seberapa besar dampaknya, kemudian kalian lihat apanya lagi ya, misalkan kalian mau lihat efek sejauh mana efektivitas vaksin pada lansia. Misalkan kalian tambahin lagi, kalian mau lihat apanya lagi ya, dampaknya udah, kemudian resikonya, efektivitasnya, kemudian kalian mau lihat apanya lagi, misalkan apa? Ya vaksinasi ya paling 3 itu ya. Kalau memang rasa nggak ada lagi ya nggak usah. Nah kita mau menentukan pertanyaan penelitian ini nyari dari mana? Saya juga nggak bisa jawab karena saya belum baca. Kita harus punya knowledge kan. Nah, knowledge itu kita cari dari mana? Kita cari reference jurnal, kita cari textbook, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah untuk itulah pertanyaan penelitian ini lahir dari mana? Lahir dari apa yang kita baca. Jadi semakin besar apa yang kita baca, semakin banyak yang kita baca, kita bisa mengembangkan pertanyaan penelitian. Nah kemudian tujuannya itu dibagi menjadi 2 kan, tujuan umum dan tujuan khusus. Nah tujuan umumnya apa? Misalkan bagaimana misalkan mengetahui hubungan antara vaksinasi dengan misalkan ini kan dampak efek samping kan, hubungan vaksinasi dengan efek samping yang ditimbulkan pada lansia. Jadi ini nyambung antara yang ini tujuan umum dengan pertanyaan penelitian yang utama. Nah, kemudian ini kan tujuan umumnya, tujuan khususnya apa? Mengetahui gambaran efek samping yang ditimbulkan pasca vaksinasi. Yang kedua apa? Mengetahui gambaran risiko lain yang muncul setelah diimunisasi. Mengetahui efektivitas vaksinasi pada lansia, misalkan begitu ya, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini sudah sudah masuk gitu. Nah, saya pengen kalian kembangkan ini. Nah, setelah kalian masuk ke tujuan, kalian harus punya dong manfaatnya. Seperti apa gitu manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini buat siapa aja sih? Misalkan buat buat siapa? Buat institusi tempat penelitian. Kemudian buat peneliti lain, buat sivitas akademik UMHT misalkan, atau buat siapa lagi? Buat masyarakat umum misalkan. Ini sebenarnya harus berurutan biar lebih enak. Gitu ya. Nah, ini gambarannya yang harus kalian lakukan pada tahap ini.
Nah, jadi saya pengen kalian, ini saya save ya contohnya supaya kalian bisa kembangkan. Saya kasih keterangan. Ya, tugas atlet yaitu tugasnya adalah pengembangan bab 1, judul penelitian, latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Oh ya, satu lagi yang saya terlupa adalah di sini sebelum pertanyaan penelitian ada yang namanya rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah rangkuman dari latar belakang. Nah, ini ya. Rumusan masalah. Nah, begitu. Nah, jadi ini tugasnya. Ini deadline minggu depan. Ya, boleh. Minggu depan untuk minggu depan itu berarti sesuai dengan jadwal ya, hari Rabu ya, Mbak Yaki ya? Iya, Bu. Hari Rabu jam berapa sih biasanya? 1 ya? Atau jam 10? Saya lupa. Jam 10, Bu. Ya, jam 10. Deadline hari Rabu minggu depan. Nah, jadi ini jangan lupa pakai Mendeley. Ini saya kirim ke Mbak Yaki ya, nanti silahkan di ini apa namanya disebarkan. Oke. Jadi nanti ini bisa disebarkan ke teman-teman. Nah, nanti saya minta buat Google Drive. Jadi, Google Classroom. Saya sudah pernah ada belum ya Google Classroom dengan kelas ini? Udah ya, Bu. Masih ada kan ya? Nanti di-upload di situ aja mata kuliahnya. Kemarin mata kuliah apa terakhir ya sama saya ya? Cashpro ya? Iya, Bu. Bu. Iya, Bu. Oke, nanti saya rename aja. Saya rename namanya biar nggak bikin banyak-banyak ya. Gitu. Jadi saya rename aja dari Cashpro menjadi Madlit. Jadi nanti tugasnya dikirim ke situ, diupload ke situ. Nanti saya akan random untuk melakukan pengecekan di materi berikutnya. Jadi kalian bisa saya bisa dapat gambaran nih seberapa paham kalian tentang tugas yang saya berikan ini. Nah, jadi kalian bisa benar-benar langsung praktek. Seperti itu ya. Nah, sekarang karena saya sudah jelaskan tugasnya, saya masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua adalah kerangka konsep. Tapi ini saya jelaskan nggak banyak. Nah, ini saran saya kan materi 2 sesi ya. Jadi materinya adalah teori dan yang kedua adalah praktikum. Jadi di jam 10 sampai dengan jam 11.30 kalian saya harap bisa melakukan praktek gitu ya. Nah, sorry saya belum edit tulisannya karena baru selesai ngajar di FKM. Jadi kita masuk ke materi berikutnya terkait dengan kerangka konsep, hipotesis, variabel penelitian, dan definisi operasional. Tapi sebelum ke situ, sebenarnya saya ingin kasih tahu gambaran bahwa yang namanya penelitian itu sebenarnya memiliki beberapa tahapan. Ya, yang pertama itu tadi kan ini yang kita sebut dengan bab 1. Ya, ini contoh ya. Contoh bab 1. Nah, kemudian kalian bisa melakukan tahapan yang kedua. Setelah melakukan buat bab 1, masuk ke bab 2. Bab 2 itu kita sebut dengan tinjauan teori. Nah, tinjauan teori ini sebenarnya dibilang penting nggak penting. Kalian bisa baca dulu baru nulis, atau bisa sambil nulis, sambil baca sambil nulis. Nah, tapi yang penting dari sini adalah kalian buat kerangka teorinya.
Nah, ini mirip dengan kalian membuat kerangka. Kalian harus tahu apa yang mau kalian tulis. Karena nggak ada papan tulis ya, kita online, jadi saya banyak ketik di sini. Nah, kemudian kita masuk ke bab 3. Bab 3 itu kita masuk dengan kerangka konsep dan definisi operasional. Nah, ini setiap minggu akan ada tugas Madlit karena banyak praktek ya, jadi kalian harus banyak latihan. Kerangka konsep dan definisi operasional ini akan saya jelaskan di materi yang sekarang, tapi kalian sudah kalau bisa go through, bisa lanjut ke sambil nyicil tugasnya, karena pastinya hari Rabu kan nanti ada presentasi dari yang kemarin, yang saya tugaskan hari ini, kemudian kalian harus melakukan perbaikan, kemudian kalian upload lagi. Nah, kemudian kalau kerangka konsep ini akan beda idenya, jadi di minggu depan otomatis kalian harus perbaiki bab 1, kemudian kalian harus ngerjain untuk tugas minggu depannya itu kerangka konsep, hipotesis, dan definisi operasionalnya. Nah, jadi kalau bisa kalian cicil, akan lebih bagus lagi. Nah, ini yang kita akan bahas, yaitu terkait dengan kerangka konsep, gitu ya, kemudian kerangka teoritis, kemudian hipotesis dan variabel. Ini membahas bab 2 sekaligus bab 3. Nah, bab 2 itu yang pertama kita pelajari adalah kerangka teori. Kita bicara hubungan antara konsep berdasarkan studi empiris. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian kita. Nah, kemudian dari teori-teori yang ada kan teori itu banyak banget dan kita bisa baca tuh referensinya banyak banget. Nah, akhirnya nanti kita akan lari ke yang namanya ke kerangka konsep. Kerangka konsep ini yang memang akan kita teliti. Kita mau lihat seberapa kita tuh batasannya sampai mana. Ini yang kita akan kembangkan. Nah, ini misalkan penelitian kita yang ini, yang tadi gambarnya. Kemudian saya mau ngambil dari sekian banyak nih variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja perawat, yang saya mau ambil hanya ini aja. Hanya motivasi, persepsi, dan kompetensi aja. Tapi variabel yang lain saya nggak mau ambil. Boleh nggak? Boleh. Ini membedakan antara kerangka teori dengan kerangka konsep. Dilihat, kerangka teori. Semua teori yang kalian baca, yang kalian temuin, kalian masukin. Kalian lihat jurnal, misalkan ada hubungan antara motivasi dengan kinerja, ada hubungan antara masa kerja dengan kinerja, ada hubungan antara beban kerja dengan kinerja. Semuanya materi-materi yang kalian temuin gitu ya, kalian harus masukin nih dalam yang kita sebut dengan ini kerangka teori gitu kan ya. Nah, kemudian dari kerangka teori ini kalian kembangin nih. Ternyata penelitian kita nih kayaknya nggak mungkin deh ngambil semuanya, karena kalau ngambil semuanya kita rugi di waktu. Kemudian selain waktu, tenaga juga. Dan yang nggak kalah penting, nggak semua orang bisa, nggak semua penelitian bisa dilakukan. Contoh, kita mau melakukan ini nih, yang kita mau penelitian tentang kinerja perawat. Yang mau kita tanyain perawat. Terus kita mau ngukur kepemimpinannya. Nah, kalau kepemimpinan, kalau yang ditanya pimpinannya atau bos-bosnya perawat atau kepala ruangan atau supervisornya perawat, gitu, kita nggak mungkin karena nggak ada dana, nggak ada waktu, nggak ada tenaga untuk wawancara pimpinan. Pimpinannya kan susah ditemuin juga. Kemudian sasaran kita memang fokusnya ke perawat, jadi ya udah deh kepemimpinannya kita hapus. Kemudian lingkungan kerja. Masa kita harus datang ke rumah sakitnya satu-satu, kemudian kita lihat lingkungan kerja dia bagus atau enggak, nyaman atau enggak, dan lain sebagainya. Kayaknya nggak sempat deh nanya-nanya kayak gitu ya. Jadi kalian mau hapus? Boleh. Nah, kalian hapus. Yang diambil hanya ini aja. Nah, jadi harus ada pertimbangan. Tapi nanti kalau kalian sedang skripsi, jangan jawab gini. Kenapa kalian ngambil penelitiannya, variabelnya ini aja? Kenapa nggak ngambil semuanya? Ya Bu, habis yang lain susah, saya ngambilnya ini aja yang saya bisa. Nah, nggak bisa kayak gitu. Kita harus jawab dengan jelas nih. Kenapa begitu? Karena penelitian ini fokus kepada perawat, sehingga yang kita ingin tanyakan hanya perawatnya saja. Kalau kita tanyakan variabel yang lain, misalkan kepemimpinan, lingkungan kerja, itu akan membutuhkan validasi dari
responden yang lain. Untuk itulah kita hanya mengambil dan berfokus kepada kinerja perawat sehingga yang diambil hanya ini aja. Nah, jadi bisa kayak gitu. Nah, dasar teorinya apa? Misalkan kita cari nih, oh kita dapat reference teori buku gitu ya, ada namanya teori Gibson. Katanya faktor yang mempengaruhi kinerja perawat adalah ada faktor individu, ada faktor psikologis, ada faktor lingkungan. Ini kata bukunya Gibson nih, misalkan. Kemudian dia cerita di bukunya Gibson. Ada faktor karakteristik individu nih, ada faktor pengalaman kerja isinya. Kalau faktor psikologis, itu ada kaitannya dengan persepsi peran dan motivasi. Kemudian ada faktor lingkungan, yaitu terkait dengan pembinaan, gitu ya. Atau ada variabel apa lagi nih yang kita temuin. Nah, kemudian cari teori-teorinya yang lain ya, selain Gibson, kalian cari penelitian-penelitian yang lain. Nah, setelah kalian cari, kalian masukin semuanya ke sini, semua variabel yang kalian temuin. Mau ketemu 100 variabel, ya itulah yang kalian ambil. Nah, saya balik kepada definisi awal. Variabel apa sih variabel? Vari, berarti bervariasi. Able, gitu kan, itu sesuatu yang able, bisa diambil gitu ya. Enable bisa gitu. Jadi kalian ingin mencari sebuah variabel itu bisa dibilang sesuatu yang bisa diukur, ya sesuatu yang bisa diukur itu kalian harusnya udah belajar ya dalam mata kuliah biostatistik. Sesuatu yang bisa diukur, contoh. Sesuatu yang bisa diukur itu misalkan warna rambut. Kalau warna rambutnya hitam semua nggak bisa diukur. Dia sangat homogen. Jadi variabel itu harus heterogen, bervariasi. Namanya juga variabel. Jadi harus bervariasi. Ukuran sepatu, variabel bukan? Iya, karena ukuran sepatu orang berbeda-beda. Nah, tadi warna rambut bisa variabel, bisa bukan. Kalau di kelas kalian warna rambutnya hitam semua, ya bukan variabel. Terus jenis kelamin, bisa variabel, bisa bukan. Kalau sasarannya adalah remaja pesantren perempuan, nah berarti jenis kelamin bukan variabel. Kenapa? Karena jenis kelamin yang ada di situ adalah perempuan semua, tidak bervariasi. Nah, jadi kalau balik ke definisi, variabel itu artinya bervariasi. Kalau nggak bervariasi namanya bukan variabel. Nah, variabel yang tadi, dari sekian banyak, kalian ambil variabel, kalian dapat dari jurnal atau dari buku, kemudian kalian tuangkan menjadi sebuah kerangka konsep. Nah, kerangka konsep inilah yang kalian tulis, yang kalian pilih, dan yang akan kalian pakai untuk penelitian. Dasar teorinya ini, gitu ya. Makanya dasar teori ini ada di bab 2. Jadi biasanya bab 2 itu adalah penjelasan banyak tentang teori-teori yang ada, baru bikin rangkuman ya berupa kerangka teori seperti ini. Nah, ini kerangka konsepnya adanya di bab 3. Nah, kemudian kita harus membuat sebuah yang namanya hipotesis. Hipo artinya di bawah, tesis itu artinya dalil. Nah, ini suatu dalil atau kaidah yang kita belum tahu kebenarannya. Untuk itu kita harus cari tahu kebenarannya dengan melakukan penelitian. Nah, kenapa akhirnya tadi saya kaitkan dengan gap atau masalah? Ketika ada masalah, kita menguji suatu dalil. Contoh, tadi kalian dapat berkaitan dengan pacaran deh yang paling gampang ya, karena keseharian kalian. Kalian ingin melakukan penelitian tentang hubungan, ingin memverifikasi, bukan penelitian deh, ingin memverifikasi karena kalian dengar gosip bahwa pacar kalian selingkuh. Nah, artinya dalilnya adalah pacar saya selingkuh. Kemudian pertanyaannya, apakah benar pacar saya selingkuh? Pertanyaan penelitiannya, gitu kan? Apakah benar pacar saya selingkuh? Tujuannya ingin mengetahui apakah benar pacar saya selingkuh. Tujuan khususnya tadi karena udah ingin mengetahui pacar saya selingkuh atau enggak, kemudian dengan siapa dia selingkuh, sejak kapan dia selingkuh, apakah benar dia terbukti selingkuh atau tidak. Jadi hipotesis itu sangat berkaitan dengan pertanyaan penelitian, berkaitan dengan masalah, berkaitan dengan tujuan. Untuk itulah kenapa yang namanya penelitian itu harus ada benang merahnya, harus ada kesinambungan satu sama lain.
Sehingga bisa benar-benar tahu tuh gambaran yang sesungguhnya penelitian kita seperti apa. Nah, kemudian di sini hipotesis, ciri-cirinya adalah kalimatnya adalah kalimat deklaratif, kemudian ada korelasi atau hubungan antara dua atau jenis lebih variabel, kemudian merupakan jawaban yang sementara berkaitan dengan teori-teori yang ada dan dapat dibuktikan secara empiris. Nah, selanjutnya kita berlanjut kepada semakin besar nilai A, semakin besar B. Atau kita bisa bilang ada penelitian yang mengatakan pakai statement nih, tidak ada hubungan antara perubahan nilai P dengan nilai Q. Misalkan tidak ada hubungan antara dia dan wanita yang kita curigai. Misalkan, kemudian nilai M mempengaruhi nilai M lebih besar pada saat nilai O tinggi dibandingkan dengan nilai O rendah. Boleh statementnya boleh macam-macam sesuai dengan pertanyaan penelitian kita. Nah, misalkan debu dan ISPA, ya, ini masalah kesehatan masyarakat nih. Semakin besar nilai konsentrasi debu, semakin besar juga kemungkinan terkena ISPA. Kalau COVID, misalkan, semakin sering orang keluar rumah, semakin besar risiko terkena COVID. Misalkan begitu. Semakin jarang pakai masker, semakin besar kemungkinan terkena COVID. Itu contohnya. Boleh juga kalau kaitannya dengan ISPA pakai kata-kata yang lain. Ada hubungan antara perubahan nilai konsentrasi debu dengan nilai probabilitas atau nilai kemungkinan terkena ISPA. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan variabel yang lain, ingin melihat misalkan begini, pengaruh konsentrasi debu semen dari lingkungan berbeda dengan pengaruhnya terhadap kejadian ISPA pada berbagai keadaan ventilasi rumah, misalkan begitu, dikaitkan dengan ventilasi ya, atau yang di bawahnya. Nah, ini contoh-contoh yang kalian bisa buat terkait dengan hipotesis. Nah, ini contoh-contoh hipotesisnya. Tadi sudah ya contoh hipotesisnya, sekarang saya masuk ke kegunaan hipotesis nih. Nah, kegunaan hipotesis ini bisa satu arah, bisa dua arah. Nah, ini ada fenomena yang berbeda-beda nih. Misalkan identifikasi variabel yang dipakai, misalkan status gizi dengan berat badan, atau ada variabel apa lagi nih? Banyak, jangan-jangan. Karena kalau kayak tadi kan awalnya cuma dua aja ya, debu dengan ISPA. Debu itu variabel independen. Independen adalah variabel yang mempengaruhi. ISPA adalah variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi. Jadi kita harus tahu dulu konsep variabel. Jadi ada variabel tadi ya, artinya sebuah variabel adalah sesuatu istilah yang kalau kita kategorikan itu sifatnya adalah heterogen, bukan homogen. Heterogen itu artinya bervariasi. Nah, ada variabel yang mempengaruhi, ada yang dipengaruhi. Yang mempengaruhi kita sebut dengan independen, yang dipengaruhi kita sebut dengan dependent. Nah, ISPA dipengaruhi oleh debu. Untuk itu kita sebut dengan variabel independen. Kalau ISPA dipengaruhi oleh debu. Untuk itu ISPA kita sebut dengan variabel dependent karena dia yang dipengaruhi. Yang mempengaruhi siapa? Debu. Makanya debu kita sebut dengan variabel independen. Nah, jadi identifikasi variabel ini penting untuk kita tahu apakah dia satu arah atau dua arah. Kemudian kita harus pikirkan juga desain penelitiannya. Kita belum sampai sini ya penelitiannya, tapi nanti kita akan berlanjut ke arah sini. Ada desain penelitian analitik deskriptif, ada jenis-jenisnya gitu ya, ada potong lintang, ada eksperimen, ada uji statistik 1 ekor, 2 ekor, dan lain sebagainya. Kemudian hipotesis analitiknya kita bisa lihat, kalau deskriptif biasanya kita lihat gini, kata-katanya begini. Nilai ujian rata-rata mata pelajaran X tidak kurang dari 70, misalkan begitu. Kalau analis 1 ekor, semakin besar A, semakin besar B. Kalau eksperimen biasanya A mempengaruhi B. Kalau cross-sectional biasanya A berhubungan dengan B. Ini kata kuncinya yang biasanya sering muncul. Nah, variabel. Saat kita bicara variabel, kita bicara konsep. Tadi ya, variabel berarti sesuatu yang bervariasi. Nah, status gizi, mortalitas, berat badan bayi, dan lain sebagainya itu masuk dalam konsepnya. Nah, ini tadi variabel. Ada variabel bebas, ada variabel terikat ya. Ini yang dependen atau terikat. Nah, ini saya akan jelaskan lagi supaya lebih paham. Nah, variabel bebas, nama lainnya adalah variabel independen. Ada yang sering sebut dengan kata-kata pengaruh, perlakuan, kausa, penyebab, regression,
treatment gitu ya. Ini masuk dalam variabel independen. Nah, variabel ini variasinya dapat mempengaruhi variabel lain. Tadi saya sudah jelaskan. Independen atau variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Nah, kemudian variabel dependen adalah variabel yang variasinya dipengaruhi atau tergantung oleh variabel yang lain. Nah, nama lainnya adalah variabel terikat atau efek atau terpengaruh, regression atau outcome. Nah, ada variabel-variabel lain nih sebenarnya, bukan hanya 2 variabel itu. Tapi untuk level S1 cukup independen-dependen aja. Tapi kalau sudah masuk kalian mungkin S2 atau kalian S3, kalian harus kenal dengan namanya variabel antara, yaitu variabel yang menjembatani antara variabel bebas dan variabel terikat. Seperti tadi contohnya, kalian mungkin masih ingat ada yang namanya ventilasi tadi ya, ventilasi atau jenis bahan bakar rumah gitu, itu mempengaruhi juga. Nah, kemudian ada variabel pendahulu nih, variabel yang berpengaruh terhadap variabel bebas. Nah, kemudian ada variabel prakondisi yang berpengaruh terhadap variabel bebas dan terikat. Nah, skala juga ada macam-macam nih. Ada skala ukur variabel ya, yaitu skala nominal, ordinal, interval dan rasio. Kemudian ada definisi operasional. Nah, definisi operasional saya nggak jelaskan dalam materi sekarang, karena kalau dijelaskan sekarang mabok, materi yang sekarang aja udah banyak. Jadi untuk Madlit saya nggak kasih materi banyak-banyak walaupun 2 sesi, karena banyak baca banyak lupa, sedikit baca sedikit lupa. Jadi kalau baca dikit-dikit aja. Begitupun juga dengan menyampaikan materi. Materi kebanyakan banyak nggak ingetnya. Yang ada kalian tidur dengerin saya ceramah gitu ya. Jadi saya kasih materi dikit-dikit tapi langsung praktek. Jadi di jam sekarang setengah 10 sampai dengan jam setengah 12 nanti, saya harapkan kalian bisa tetap membuat tugasnya, diupload semampunya untuk materi yang sekarang. Jadi saya mau lihat progresnya, nanti saya buatkan folder Google Drive aja deh, jadi saya bisa lihat setiap orang sudah mengerjakan sampai mana. Nah, jadi saya mau kalian buat nanti tulisan, gitu ya, di rename-nya, tolong di rename nama tugasnya, tugas 1, 26 Maret 2021, gitu ya, untuk hari ini, underscore nama, ya. Nanti untuk yang kalian sudah selesai, jadi saya pengen lihat kalian mengerjakan hari ini. Jadi silakan nanti diupload di Google Drive, link Google Drive-nya saya akan buatkan. Jadi setiap orang buat folder namanya sendiri, kemudian tulis tugas 1, 26 Maret 2021 nama. Nah, nanti di hari Rabu berarti yang sudah finalnya. Berarti kalau sudah final, di situ adalah tugas 2, berarti tanggal berapa tuh? Hari Rabu itu tanggal 31 ya. Tugas 2, 31 Maret 2021 underscore namanya siapa. Gitu ya. Sorry, bukan tugas 2. Tugas 1 underscore 31 Maret 2021 underscore nama. Gitu ya, bukan tugas 2 ya, tugas 1. Jadi akan ada 2, saya lihat hari ini, karena hari ini adalah sesi keduanya adalah praktikum. Jadi saya tetap berharap kalian bisa kerjakan sampai 11.30 secara mandiri. Jam 12 berarti paling lambat saya sudah lihat kalian upload sebisanya, semampunya. Kemudian kalian kerjakan, jadikan PR ya untuk dilanjutkan setelah kelas ini. Dan itu diupload juga tugasnya dengan rename yang 31 Maret untuk tugas yang sudah kalian revisi dan saya bisa lihat. Bu, kalau hari ini masih cari-cari jurnal dan materinya yang lainnya seperti, dan materi-materi lainnya seperti apa, Bu, gimana gitu? Ini ada yang nanya. Nah, kalau masih cari-cari jurnal, ya nggak apa-apa, kalian masuk, kemudian kalian tulis ide-idenya. Jadi misalkan tugas satunya masih mengembangkan ide judul. Jadi masukin ide-idenya. Jadi saya mau lihat kalian berproses. Udah dapat referensinya seberapa banyak, begitu ya. Itu kalian bisa dapat. Dalam waktu 2 jam itu bisa kok nyari ide-ide penelitian. Minimal dapat ide, judul, kemudian minimal kira-kira bacaan-bacaannya, referensinya kalian bisa dapat, bisa cari dulu. Gitu ya. Kemudian tujuannya bisa ke gambar juga selintas. Dan juga pertanyaan penelitiannya. Gitu ya. Jadi saya tunggu.
tugasnya saya akan kirim link Google Drive-nya ke Mbak Haki supaya kalian bisa upload sampai dengan jam 12 ini. Nah, hari ini saya mau lihat progresnya aja, tapi finalnya itu di tugas 1 31 Maret 2021. Tapi saya pengen lihat yang kalian kerjakan hari ini, sudah sampai sejauh mana. Jadi ditulis aja progres kalian sudah sejauh mana, sudah nyari reference apa, sudah tulis judulnya apa, gitu semampunya. Nanti saya lihat finalnya yang 31 Maret 2021. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Gimana? Ada pertanyaan? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Silahkan aktifkan kameranya. Ini ada pertanyaan dari temennya, Bu, tulis progresnya di file atau di dalam Word ya? Ditulis di dalam Word-nya. Jadi saya tahu yang dikirim ke saya adalah Word ya. Di-upload di Google Drive. Saya kasih linknya untuk kalian upload, tulis nama folder kalian masing-masing. Oke, silakan diaktifkan kameranya. Dua halaman ya. Aduh, Irsyad itu rambutnya kenapa, Syad? Iya, Bu. Emang keriting rambut saya, Bu. Kirain baru bangun tidur. Enggak, udah dari tadi emang rambut keriting. Oke, ya kita mulai. Foto yang pertama, halaman pertama. Ini Raden nggak aktif kameranya? Oke. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Mana nih? Ya, kemudian yang halaman kedua. Oke. Sebentar. Ya, oke. Sudah ya semuanya. Kalau begitu kita cukupkan sesinya pada hari ini.